Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di atas mimbar ini khatib berwasiat kepada pribadi khatib dan kepada jamaah sekalian agar marilah kita meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara hal yang paling perlu kita tingkatkan sebagai bentuk takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah meningkatkan bagaimana supaya kita senantiasa bisa mengikhlaskan niat hati kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik ibadah yang tersembunyi maupun ibadah yang nampak. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah tidak terasa kita telah masuki 18 Ramadan. Itu artinya 2 hari lagi kita masuki 10 terakhir Ramadan. Dan di 10 terakhir Ramadan ini ada keutamaan dan keistimewaan yang tidak ada pada 10 pertama Ramadan dan tidak ada juga pada 10 pertengahan Ramadan. Oleh karenanya ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memasuki 10 terakhir Ramadan. Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashrul awakhir min Ramadan shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahlah. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila telah masuk 10 hari terakhir Ramadan, maka beliau mengencangkan ikat sarungnya. Maksudnya adalah beliau sallallahu alaihi wasallam memfokuskan diri, meningkatkan ibadah beliau kepada Allah Subhanahu wa taala, memutuskan hubungan diri dengan makhluk untuk fokus kepada Khalik yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa ahya lailahu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam di 10 terakhir Ramadan itu menghidupkan malamnya. Para ulama hadis menjelaskan Nabi SAW terkadang menghidupkan seluruh malamnya tanpa tidur di 10 terakhir Ramadan, dan terkadang menghidupkan sebagian besar malam Ramadan dan tidurnya hanya sedikit saja. Masya Allah. Ini menunjukkan betapa begitu besar perhatian Nabi SAW di 10 hari terakhir Ramadan, sehingga beliau menghidupkan seluruh malamnya dan terkadang menghidupkan sebagian besar malamnya dan tidak tidur kecuali hanya sedikit saja. Wa ayqadha ahlahu, Masya Allah. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam juga membangunkan keluarganya. Jadi di 10 terakhir beliau sallallahu alaihi wasallam tidak hanya beribadah sibuk sendiri, tetapi juga beliau sallallahu alaihi wasallam mengajak supaya keluarganya juga menyibukkan di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Maka ini menjadi cerminan teladan kita sebagai kepala rumah tangga. Ketika masuki 10 terakhir Ramadan, maka ingatkan keluarga kita, istri, anak-anak untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai di awal pertengahan Ramadan begitu semangat, tetapi di 10 terakhir justru yang di situ ada keutamaan dan keistimewaan malah melempem dan turun semangatnya. Dan ibunda Aisyah radhiyallahu anha juga mengisahkan
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir min Ramadan ma la yajtahidu fi ghairihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersungguh-sungguh dengan kesungguhan yang begitu hebat di 10 terakhir Ramadan, yang mana tidak beliau lakukan kesungguhan itu di selain 10 terakhir Ramadan. Masya Allah. Lalu hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada apa kiranya di 10 terakhir Ramadan? Masya Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sallallahu alaihi wasallam mensabdakan, mengabarkan tentang keistimewaan Ramadan, ja'akum Ramadan sahrun mubarak, telah datang kepada kalian bulan yang penuh berkah. Lalu di ujung sabdanya beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fihi lailatun khairun min alfi syahr. Pada bulan Ramadan terdapat satu malam yang lebih baik daripada hitungan 1000 bulan. Kalau dikalkulasikan dengan tahun, kurang lebih 83 tahun. Artinya barang siapa seseorang mengamalkan satu amal ibadah saja pada malam itu, bertepatan dengan malam itu, maka ibadah yang dia lakukan lebih baik daripada ibadah yang dilakukan sepanjang 83 tahun. Masya Allah. Oleh karenanya kemudian sallallahu alaihi wasallam menutup sabdanya, man hurima khairaha faqad hurim. Siapa yang terhalangi mendapatkan kebaikan pada malam itu, maka sungguh dia adalah orang yang merugi. Masya Allah. Maka jangan sampai kita melewatkan, menyepelekan, menyia-nyiakan 10 terakhir Ramadan, karena justru disitulah penentuan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, taharru lailatal qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Di 10 terakhir Ramadan ada Lailatul Qadar. Carilah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sonsonglah Lailatul Qadar di 10 terakhir Ramadan. Dalam redaksi yang lain, taharru Lailatul Qadar fil witri fil ashril awakhir min Ramadan. Songsonglah, carilah Lailatul Qadar di malam-malam ganjil di 10 terakhir Ramadan. Masya Allah. Lalu apa itu Lailatul Qadar? Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu surat lengkap khusus tentang Lailatul Qadar. Dan Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyebutkan di antara salah satu sebab turunnya surat Al-Qadar, supaya kita bisa lebih mengetahui begitu rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memberikan peluang yaitu dengan adanya Lailatul Qadar ini. Ali ibn Urwah mengisahkan bahwasanya Rasulullah SAW zakara Rasulullah SAW rijalan solihin min Bani Israel abadullah samanina sana walam ya'sauhu tarfata ain. Masya Allah. Rasulullah SAW pernah bercerita kepada para sahabatnya tentang orang-orang solih dari kalangan Bani Israel yang beribadah kepada Allah selama 80 tahun, istiqomah mereka ibadah kepada Allah dan tidak pernah bermaksiat meskipun sekejap mata. Masya Allah. Fa'ajiba ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min haula. Maka Nabi SAW, para sahabat Nabi SAW itu merasa kagum dengan ibadahnya orang-orang soleh Bani Israel. Masya Allah. Bayangkan 80 tahun istiqomah beribadah kepada Allah, tidak pernah bermaksiat meskipun sekejap mata. Masya Allah. Kemudian fa'atahu Jibril. Kemudian malaikat Jibril mendatangi Nabi SAW. Ya Muhammad, ajibat ummatuka min haula'in nafar. Wahai Muhammad, umatmu, sahabat-sahabatmu kagum terhadap ibadah mereka, orang-orang soleh dari Bani Israel. Faqad anzalallahu ilaika, sungguh Allah telah menurunkan kepadamu surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Sungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar.
Tahukah kamu apa itu malam Al-Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Al-Qadar itu lebih baik daripada hitungan 1000 bulan. Masya Allah. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Pada malam Al-Qadar malaikat berbondong-bondong, berangsur-angsur turun ke bumi beserta pemimpinnya yaitu malaikat Jibril, turun atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Ibnu Katsir menyebutkan di dalam tafsirnya, innal malaika tanzilu ilal ard aksar min adadil hasa. Masya Allah. Saking begitu hebatnya malam Al-Qadar, digambarkan oleh Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, para malaikat pada malam itu turun ke bumi dengan jumlah yang begitu banyak, melebihi banyaknya jumlah kerikil yang ada di bumi. Masya Allah. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Para malaikat mereka datang membawa salam, keberkahan, kesejahteraan bagi orang-orang yang menghidupkan malam Al-Qadar sampai datang waktu fajar. Masya Allah. Fasurra bidzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu. Ketika turun surat ini dibacakan kepada Nabi Muhammad, maka Nabi SAW merasa gembira. Begitu juga dengan para sahabatnya. Dan tentu kita saat ini yang mendengar surat Al-Qadar tadi dibacakan juga merasa bergembira. Karena kita umat akhir zaman, yang kata Rasulullah SAW, a'maru umati baina sitin wa sab'in. Umur umatku itu kurang lebih mencapai 60 sampai 70 tahun. Masya Allah. Siap-siap Pak. Tetapi diberikan peluang yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala di usia yang terbatas seperti itu. Allah memberikan peluang bahwasanya barang siapa yang mengamalkan suatu amal ibadah bertepatan dengan malam Al-Qadar, maka pahala tersebut dilipat gandakan, bahkan menjadi lebih baik daripada amal ibadah yang dilakukan sepanjang 83 tahun. Lebih baik daripada yang dilakukan oleh orang-orang soleh Bani Israel selama 80 tahun beribadah kepada Allah, tidak bermaksiat sekejap mata pun. Masya Allah. Maka hadirin mati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hendaknya kita dari sekarang 2 hari sebelum memasuki 10 terakhir Ramadan, dari sekarang kita melakukan persiapan. Kiranya kesibukan apa yang nanti bisa mendatangi kita di 10 terakhir, kita selesaikan sekarang, sehingga 10 terakhir nanti kita masuk 10 terakhir Ramadan, kita bisa memfokuskan diri beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara amalan 10 terakhir Ramadan, sebetulnya amalan apa saja boleh dilakukan selagi itu adalah amal ibadah, amal soleh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi di sana ada sunnah Nabi SAW atau kebiasaan yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika memasuki 10 terakhir Ramadan. Apa itu Pak? Al-i'tikaf, yaitu i'tikaf. I'tikaf artinya adalah seseorang melazimkan diri di dalam masjid untuk fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan para ulama telah menetapkan bahwasanya i'tikaf itu tidak memiliki waktu minimal dan tidak memiliki waktu maksimal. Jadi kapanpun seseorang masuk ke dalam masjid, dia berniat i'tikaf, maka dia sudah dianggap beriktikaf. Meskipun hanya 1 jam, 2 jam, 3 jam, lebih banyak maka itu lebih baik. Makanya hadirin jamaah Jumat rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kapanpun kita masuk masjid, maka niatkanlah i'tikaf supaya kita mendapatkan pahala i'tikaf. Dan i'tikaf lebih ditekankan lagi, dianjurkan, yaitu ketika 10 terakhir Ramadan. Aisyah radhiyallahu anha dan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum jami'an mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'taqifu al-ashr al-awakhir min Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa melaksanakan i'tikaf di 10 hari terakhir Ramadan. Demikian juga yang diinformasikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu
Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'taqifu fi kulli Ramadan asyrata ayyam. Nabi sallallahu alaihi wasallam di setiap Ramadan beliau menjalankan i'tikaf selama 10 hari, yaitu 10 hari terakhir Ramadan. Masya Allah. Hadirin sidang Jumat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Selain seseorang memfokuskan diri dengan ibadah-ibadah, utamanya adalah i'tikaf, kemudian mengisi ibadah i'tikafnya dengan membaca Al-Qur'an, dengan salat, zikir, doa dan lain sebagainya. Kemudian di sana hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala ada doa khusus. Mengenai doa, ada doa khusus yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kita masuki 10 terakhir Ramadan. Masya Allah. Jadi doa ini harus kita banyak membacanya di 10 terakhir Ramadan, terutama di malam-malam ganjil. Dan mengenai doa sendiri, Allah Subhanahu wa taala juga singgung ketika membahas tentang ayat puasa, ayat 183 sampai 187. Di 186-nya Allah selipkan tentang doa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Wahai Muhammad, apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, katakan aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengijabahi setiap doa orang yang berdoa kepadaku. Masya Allah. Aku dekat, kata Allah, dan aku mengijabahi orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Dan Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, madza aqulu in wafaqtu lailatal qadar?" Apa yang aku ucapkan apabila aku ingin menjumpai atau apabila aku mendapati malam Al-Qadar? Kata Nabi SAW, "Quli Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni." Masya Allah. Doanya sederhana pendek. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, innaka afun, sesungguhnya engkau maha pemaaf. Tuhibbul afwa, dan engkau cinta kepada sifat pemaaf. Fa'fu anni, maka maafkanlah aku. Masya Allah. Kita memperbanyak doa ini di 10 terakhir Ramadan. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ajarkan juga kepada istri kita, anak-anak kita. Man dalla ala khairin kana lahu ajru mislu ajri fa'ilihi. Masya Allah. Kebaikan apa saja yang kita ajarkan kepada orang lain, apalagi itu berkaitan dengan ibadah amal soleh, maka yang mengajarkan itu mendapatkan pahala persis seperti pahala orang yang mengerjakannya. Masya Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahmat Allah Subhanahu wa taala, di khutbah yang pertama khatib telah menyampaikan bahwasanya hendaknya setiap kita ketika masuki 10 terakhir Ramadan meningkatkan semangat kita di dalam menjalankan ibadah dan amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di 10 terakhir Ramadan di sana terdapat satu malam, yaitu Lailatul Qadar, malam Al-Qadar, yang mana apabila kita menjalankan suatu ibadah bertepatan dengan malam Al-Qadar, maka ibadah kita itu lebih baik nilainya di sisi Allah daripada ibadah yang dikerjakan selama 83 tahun. Masya Allah. Kemudian juga di sana ada doa yang hendaknya senantiasa kita baca, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika masuki 10 terakhir Ramadan. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kemudian yang terakhir di khutbah yang kedua ini, jamaah Jumat rahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW, Masya Allah, teladan yang sangat sempurna ketika mengajarkan atau memotivasi supaya kita menjalankan suatu ibadah yang fokus
kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana hubungannya ibadah itu langsung antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain Nabi SAW juga memotivasi kita supaya kita juga menjalankan ibadah sosial yang mana hubungannya dengan sesama. Masya Allah. Apabila memang di antara kita, hadirin sidang Jumat rahmat Allah Subhanahu wa taala, ada yang memang sama sekali tidak bisa beriktikaf karena kesibukan dan urusan yang begitu padat, rapat dan lain sebagainya, sehingga kita tidak sempat menghadirkan diri kita di masjid untuk iktikaf, maka satu hal, jangan lupa kita melaksanakan ibadah sosial yang kaitannya dengan sesama, yang mana nilai pahalanya bisa menyamai pahala orang yang iktikaf, bahkan lebih baik pahalanya daripada orang yang beriktikaf. Nabi SAW bersabda, ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah dia yang paling bermanfaat untuk manusia lainnya. Masya Allah. Wa ahabul a'mali ilallah an tudkhila as-surur fi qalbil mu'min. Masya Allah. Dan amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah kebahagiaan yang engkau masukkan ke dalam hati seorang mukmin. Takshifu anhu kurbatan, engkau bantu menghilangkan kesusahannya. Taqdi anhu dainan, engkau bantu melunasi hutangnya. Tatrudu anhu ju'an, engkau bantu mengusir rasa lapar di perutnya. Wala an amshi ma'ahi fi hajatin ahabbu ilayya min an a'taqifa fi masjidi hadza syahron. Sungguh aku berjalan bersama saudaraku untuk memenuhi kebutuhannya. Sampai terpenuhi kebutuhan itu lebih aku cintai daripada aku beriktikaf di masjidku ini, Masjid Nabawi, selama 1 bulan. Masya Allah. Nabi SAW hebat, luar biasa. Di samping memotivasi supaya kita meningkatkan ibadah kita, fokus kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah yang langsung hubungannya dengan Allah, Nabi SAW juga memotivasi kita supaya kita juga perhatian dengan ibadah sosial yang hubungannya dengan sesama. Jangan sampai kita demi mengejar pahala-pahala, fokus ibadah sendiri, kemudian lupa dengan saudara-saudara kita yang sedang mengalami kesulitan. Apalagi di masa pandemi ini, banyak orang yang merintih menjelang lebaran ini, butuh ularan tangan, maka kita yang memiliki kelebihan harta kita bantu mereka. Bahkan kita itu lebih baik lagi ketika kita bisa iktikaf, tapi tangan kita tidak berhenti mentransfer ke yayasan ini, ke yayasan ini, yayasan ini, yang mana yayasan tersebut bisa menyalurkan donasi dari kita untuk memenuhi kebutuhan saudara-saudara kita yang kekurangan. Masya Allah. Kita berdiam, fokus ibadah kepada Allah. Di samping itu juga kita sibuk tangan kita mentransfer. Allah Akbar. Maka itu lebih utama ketika kita bisa iktikaf, kemudian kita juga bisa memenuhi kebutuhan saudara kita di luar sana di saat kita sedang beriktikaf. Sungguh kemudahan itu selalu ada, dihadirkan oleh Allah untuk kita, tetapi yang beruntung adalah dia yang memanfaatkan kesempatan dan peluang tersebut. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfiril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma aslih dhata bainina wa alif baina qulubina wahdina subulas salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur wa jannibna al fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa sadaqatina wa tilawatana wa qul
أعمال صالحة منا يا رب العالمين يا كريم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين وأقيم الصلاة